Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki teman-teman, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya ya. Amin. Oke teman-teman, di sini Faisan sedang berada di lahan tanaman tomat Servo F1 yang dimana memang tomat ini Faisan tumasari dengan tanaman terong. Nah ini terongnya terong Yuvita F1, tomatnya Servo F1 teman-teman. Untuk di saat ini usia tanaman terong Faisan ini berarti 30 ya, betul teman-teman, 30 HST untuk tanaman terongnya. Nah seperti ini ya, untuk tanaman terongnya teman-teman 30 HST, mulai bermunculan bunga ya. Dan sedangkan untuk tanaman tomat Faisan ini usianya berarti 41 ya, 41 HST, karena penanamannya antara tomat dan juga terong selang 1 minggu kalau nggak salah pokoknya ya. Ini 30, ini 41. Nah untuk penampakannya seperti ini dia. Kalau untuk dari buah sudah kelihatan teman-teman, nah sudah besar-besar seperti ini ya. Dan ini gulmanya juga sudah Faisan semprot herbisida, dan kemarin sudah dilakukan proses pemangkasan tanaman tomatnya. Nah jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, Bang Ihsan akan melakukan penyemprotan pada tanaman tomat dan juga terong, tentunya masalah penyemprotan fungisida dan nutrisi, karena dari teman-teman semua banyak sekali yang mengatakan masalah nutrisi dan fungisida yang bisa dimix, intinya seperti itu. Nah ini untuk tanaman tomatnya pada saat ini usianya masih di fase generatif, yaitu masa-masa pembentukan bunga dan juga buah. Abang lihat seperti ini masih lagi butuh banyak-banyaknya nutrisi yang memang harus diberi untuk di masa generatif. Nah jadi untuk teman-teman semua yang kemarin banyak sekali pertanyaan, Faisan bikin videonya sekalian biar nanti teman-teman bisa pelajari, dan intinya kita saling belajar bersama teman-teman. Jadi ikuti terus, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua yang mengikuti channel Ihsan Petani Muda dari awal, dan tentunya yang mungkin nanti baru hadir di channel Ihsan Petani Muda, jangan lupa support ya channel Ihsan Petani Muda dengan tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan tentunya yang bagi sudah subscribe, Faisan selalu doakan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke, jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, di sini untuk penyemprotan kali ini penyemprotan fungisida dan nutrisi yang selalu banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semua di kolom komentar, yaitu fungisida yang bisa dimix dengan nutrisi, seperti itu intinya teman-teman. Nah di sini Faisan akan berbagi tips. Yang pertama, fungisida yang Faisan gunakan untuk penyemprotan kali ini yaitu fungisida merek dagang Mitrafos. Nah bahan aktifnya asam fosfat ya, asam fosfat 400 gram per liter teman-teman. Nah ini dia fungisida Mitrafos ini, fungisida yang sistemik ya. Fungisida sistemik bisa untuk mengendalikan dan juga pencegahan. Kalau Faisan katakan cenderung ke pencegahan, karena memang fungisida Mitrafos ini paling tepat dikatakan untuk imunitas tanaman, intinya seperti itu. Bisa untuk hawar daun, terus penyakit busuk daun ya, untuk pencegahan layu itu juga bisa teman-teman. Yang penting dari aplikasi Mitrafos ini dari awal, intinya dari awal teman-teman ya, dari sedini mungkin setelah pindah tanam langsung diaplikasikan Mitrafos juga tidak apa-apa untuk imunitas tanaman, intinya seperti itu. Nah ini bisa untuk cacar daun, busuk daun,
hawar daun. Kalau untuk pada tanaman tomat juga bisa untuk pencegahan busuk batang, layu. Pada terung juga sama. Pokoknya aplikasi sedini mungkin. Nah, seperti yang biasanya sudah aplikasikan kemarin ya. Nah, untuk penyemprotan kali ini biasanya melakukan penyemprotan fungisida Mitrafos yang seperti biasa Baisan mix dengan fungisida Yosef. Baisan masih setia menggunakan fungisida Yosef. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Untuk merek dagang ya, banyak sekali yang bahan aktifnya Mancozeb. Jadi tidak harus menggunakan Yosef. Kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman semua yang mengatakan memang apakah harus Yosef? Tidak seperti itu ya. Seperti merek dagangnya Bion M itu juga bahan aktifnya Mancozeb. Itu dari Syngenta. Itu juga bagus. Ada juga dari apalagi kalau Damazeb itu juga bisa bahan aktifnya Mancozeb. Ada Redomil, ada Primazeb, pokoknya banyak sekali. Jadi intinya teman-teman mau menggunakan merek dagang apa itu bebas, yang penting bahan aktifnya Mancozeb. Itu memang spesialis daun untuk mengobati busuk daun, cacar daun, terus busuk batang ya, itu juga bisa, cuman kurang efektif kalau untuk busuk batang, kurang tepat, intinya seperti itu. Kalau mau busuk batang bisa menggunakan bahan aktif yang double, yaitu Redomil Gold, bahan aktifnya double teman-teman. Ini fungisida kontak, ini fungisida sistemik. Nah, ini yang selalu biasa katakan penyemprotan fungisida itu harus rutin dan juga harus di rolling antara fungisida kontak dan juga sistemik. Nah, kemarin untuk penyemprotan melebatkan buah ya pada tanaman tomat, Baisan mix fungisida kontak ini dengan MKP. Nah, penyemprotan kali ini Baisan mix fungisida Mitrafos yang sistemik dengan fungisida kontak Yosef, bahan aktif Mancozeb teman-teman. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu apakah nutrisi bisa dimix dengan fungisida. Nah, ini untuk di penyemprotan kali ini Baisan masih menggunakan MKP monokalium fosfat, kandungannya 52% fosfatnya, dan juga kaliumnya kandungannya sekitar 34%. Nah, ini teman-teman, ini nutrisi yang bagus sekali jika dimix dengan fungisida kontak maupun fungisida sistemik ya, intinya seperti itu. Nah, kemarin untuk di penyemprotan yang pertama cara melebatkan buah tomat ya, Baisan menggunakan MKP Paktani ya, dari cap Paktani saprotan utama. Nah, sekarang Baisan menggunakan MKP Merauke ya, sama saja teman-teman, kandungannya sama saja. Nah, ini kandungannya sekitar 52% fosfat, 34 kalium, intinya sama saja teman-teman. Nah, makanya jadi teman-teman tidak harus ya menggunakan MKP Paktani, terus tidak harus, dan juga bisa menggunakan MKP Merauke, yang penting kandungannya sama, tujuannya sama teman-teman. Nah, di sini kalau MKP Paktani itu di belakang labelnya ada keterangan, pokoknya bisa dimix dan juga bisa dicampur dengan fungisida sistemik, malah bisa untuk memperkuat cara kinerja fungisida tersebut, fungisida sistemik teman-teman. Nah, kalau di sini tidak ada, kalau di untuk MKP Merauke tidak ada teman-teman, tapi ada keterangannya semua di sini jika teman-teman mau membacanya ya. Nih banyak sekali ya, memang manfaat dari MKP, keunggulannya memang banyak sekali. Jika ini Baisan baca semua durasinya terlalu panjang teman, yang intinya melebatkan bunga, terus melebatkan bunga, terus mencegah kerontokan, terus memperbaiki kualitas buah nantinya agar hasil maksimal, intinya seperti itu. Ini ada semua ya. Untuk dosis pemakaian bisa teman-teman menggunakan 2-4 gram per liter air ya. Kalau sistem penyemprotan bisa gunakan seperti itu. Kalau mau menggunakan sistem kocor sekitar 4-10 kg per 200 liter air teman-teman. Nah, ini jadi sekali lagi teman-teman tidak usah khawatir jika fungisida dimix dengan MKP seperti ini contohnya, itu bisa teman-teman ya. Jadi bisa MKP Merauke bisa dimix dengan fungisida sistemik ya, malah bisa untuk memperkuat kinerja daripada fungisida ini teman-teman. Ini juga penyemprotan kali ini Baisan mix semua antara fungisida Yosef dan juga Mitrafos dengan
MKP Merauke ya. Teman-teman mau menggunakan MKP Merauke ataupun MKP Paktani bebas, yang intinya tujuannya sama teman-teman, keunggulannya juga sama, intinya seperti itu. Tinggal dipilih yang harganya lebih murah. Kalau ini lebih murah daripada MKP Paktani. MKP Paktani di daerah basa 60.000, untuk MKP Merauke ini harganya 55 tadi teman-teman. Oke, kita langsung saja. Cara mixnya pun bebas, ini mau MKP nya dulu atau mau fungisidanya dulu nggak apa-apa teman-teman. Kita ke MKP nya dulu karena memang fungisida MKP ini harus kita larutkan terlebih dahulu. Nah, kalau baisan untuk penyemprotan menggunakan 3 sendok makan ataupun 4 sendok makan. Baisan penyemprotan kali ini 3 sendok makan full ya, seperti ini teman-teman ya. 3 SDM. Nah, ini diaduk dulu sampai larut, baru nanti dicampurkan dengan fungisidanya. Jadi banyak sekali kemarin pertanyaan yang nutrisi apa yang bisa dimix dengan fungisida, intinya seperti itu, yaitu salah satunya MKP. Itu bisa dimix, malah bagus teman-teman ya, MKP Merauke ataupun dari MKP Paktani. Yang penting saran baisan jangan dimix antara MKP dengan insektisida, itu kurang efektif nanti ke MKP nya teman-teman. Nah, ini setelah ini baru masukkan fungisida Mitrafos nya, dan ini juga teman-teman tidak harus menggunakan fungisida Mitrafos yang sistemik, pokoknya banyak sekali fungisida yang sistemik ya. Banyak sekali lah pokoknya, puluhan merek dagang ya, dan juga bahan aktifnya puluhan. Jadi yang intinya kalau saran baisan ini hanya saran baisan, jika mix dengan nutrisi seperti ini jangan yang bahan aktifnya tembaga oksida itu ya, itu jangan dimix karena memang kurang bagus untuk dimix. Nah, saran baisan jika mau mix yang penting sistemik bisa teman-teman, yang penting jangan tembaga oksida. Ini untuk Mitrafosnya sama teman-teman, masih dosis yang sama, gunakan 4 mili per liter air, jadi sekitar 2 tutup. Ini bisa untuk cacar daun, bercak daun, awar pelepah, bisa teman-teman. Ini untuk Mitrafosnya. Dan Yosepnya ini seperti biasa 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan per tangki 16 liter teman-teman. Oke, 1,5 teman-teman. Oke, 1,5 sendok makan. Nah, ini aduk pokoknya sampai MKP nya larut, baru nanti diaplikasikan teman-teman. Nah, ini juga penting baisan informasikan, jika di daerah teman-teman semua musim penghujan, tambahkan perekat ya, tambahkan perekat agar fungisida dan nutrisinya maksimal ke tanaman, karena kalau baru aplikasi spray langsung turun hujan nanti tidak maksimal untuk fungisidanya dan juga ataupun insektisidanya teman-teman. Saran baisan menggunakan perekat, karena di daerah baisan ini sudah musim kemarau, itu juga tanamannya minta disiram teman-teman ya. Mungkin selang 2 hari lagi nanti baisan akan lakukan penyiraman. Oke, gunakan perekat jika di daerah teman-teman semua musim penghujan. Seperti ini ya, ini sudah larut, ini baru bisa diaplikasikan ke tanaman dan fokus ke penyemprotan ke bawah daun dan juga atas daun. Pokoknya bawah atas daun semua dispraykan semua teman-teman. Baisan ulangi teman-teman ya. Untuk di penyemprotan kali ini fungisida yang bisa dimix dengan nutrisinya salah satu yaitu MKP Merauke, bisa juga MKP Paktani, bebas teman-teman mau menggunakan apa. Yang bisa dimix dengan fungisida Mitrafos yang bahan aktifnya asam fosfat. Ini juga bebas teman-teman menggunakan merek dagang apa, yang penting bahan aktif asam fosfat dan juga fungisida lainnya, yang penting jangan bahan aktif tembaga oksida dimix dengan nutrisi MKP ya. Yang ketiga bisa dimix dengan fungisida kontak, fungisida Yosep, bahan aktifnya Mancozeb teman-teman. Ini juga banyak sekali merek dagangnya, teman-teman silahkan cari yang mudah didapat, yang bahan aktifnya Mancozeb, itu bisa dimix dengan nutrisi MKP. Oke, jelas seperti itu ya. Dan tentunya jika jelas
dari penjelasan Pak Ihsan, ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan Pak Ihsan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya karena di channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya bisa doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan di video yang banyak dan berkah teman-teman. Sekian dari Pak Ihsan, salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.